Besok saya tunggu ya, Lutfi ya. Jadi 1, 2, berenam lah. Pak, insya Allah Pak. Mungkin sudah bisa kita mulai ya. Yuk, silakan. Iksan udah aman kah share screen-nya? Sudah ya? Oke. Mungkin bisa dimulai, Ilham. Oke, apakah suara saya terdengar? Udah terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk Pak Robinson dan Mbak Uci, juga teman-teman dari tim PKL. Perkenalkan, saya Ilham. Pada hari ini, saya akan memaparkan hasil laporan kami dalam praktik kerja lapangan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan. Ya, next. Ya, ini tim kami, yaitu ada Ade Iksan Fauzi, Alkino Grendo Saputra, Hani Atika, Firman Alamsyah, dan saya sendiri Ilham Pranedi. Untuk dosen pembimbing kami yaitu Dr. Robinson Situmorang MPD, dan pamong kami Mbak Luksi Pariatno SPD MSI atau Mbak Uci. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakangnya. Perguruan tinggi menjadi tempat mahasiswa menuntut ilmu. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan yang mempelajari keilmuan TP di kampus, harus banget mengimplementasikan ilmu yang didapatkan ke dunia kerja agar mahasiswa merasakan pengaplikasian pengetahuan yang sesungguhnya. Tidak sekedar teori saja. Selain itu, agar mahasiswa menyadari apakah ada perbedaan antara dunia kerja dengan apa yang dipelajari di kampus. Maka dari itu, adanya program praktik kerja lapangan atau PKL di Prodi Teknologi Pendidikan sebagai mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa dengan bobot 6 SKS. PKL sebagai salah satu contoh penerapan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengarahkan mahasiswa lebih mengenal profesional dengan keilmuannya di dunia kerja. Ya, next. Selanjutnya ada tujuan PKL. Yang pertama, melaksanakan kewajiban dari mata kuliah PKL itu sendiri di Prodi Teknologi Pendidikan. Yang Suaranya putus-putus. Suaranya hilang, Ilham. Belum ya? Belum. Ya. Belum ya? Sudah. Sudah. Oke, saya ulang. Yang pertama, tujuan PKL yaitu 1. Melaksanakan kewajiban dari mata kuliah PKL di Prodi Teknologi Pendidikan. Kedua, mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama belajar di kampus ke dalam dunia kerja atau dunia industri. Yang ketiga, mempersiapkan serta membekali mahasiswa pengalaman kerja yang akan berguna ketika sudah lulus dari kampus. Yang keempat, ada menambah wawasan terkait peran teknologi pendidikan di dunia kerja. Dan yang terakhir, yaitu memperkenalkan keilmuan teknologi pendidikan pada perusahaan atau instansi yang masih awam. Okay, next. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL. PKL kami berlangsung selama 4 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 30 November 2021. Yaitu di jenis lembaga kementerian, nama lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, alamat, telepon, dan website sudah tertera. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ada tinjauan umum. Tinjauan umum ini kita akan membahas sejarah Pusdiklat Perdagangan dan profil Pusdiklat Perdagangan sendiri. Yang pertama ada sejarah Pusdiklat Perdagangan. Pusdiklat Perdagangan ini berdiri sejak tahun 1973 dengan nama Pusdiklat Niaga. Seiring berjalannya waktu, Pusdiklat Perdagangan telah berganti nama dan lokasinya pun juga berpindah-pindah. Pada tanggal 17 Maret 2009, Pusdiklat Perdagangan resmi menempati gedung baru di Depok, Jawa Barat.
Selanjutnya ada profil dari Pusdiklat Perdagangan itu sendiri. Next, ya, profilnya pendidikan dan pelatihan Pusdiklat Perdagangan sebagai salah satu unit eselon 2 di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Nah, Pusdiklat sendiri memiliki tugas untuk mengembangkan, membangun sumber daya manusia, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan. Selanjutnya ada pelaksana PKL, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pelaksanaan PKL selama melaksanakan PKL di Pusdiklat Perdagangan. Yang pertama terdapat tugas umum, yaitu membantu melaksanakan pelatihan, koordinasi kerjasama dan pengembangan aparatur dan non-aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan di Pusdiklat Kementerian Perdagangan. Lalu ada tugas khusus, yaitu membantu mengelola pelaksanaan pelatihan, membantu merekam kegiatan pelatihan, membantu memfasilitasi kegiatan coaching, membantu mengamati dan mencatat kegiatan rancangan aktualisasi pelatihan, lalu membuat garis besar isi media untuk modul pelatihan. Dan selama kami melaksanakan PKL, terdapat beberapa kendala. Untuk mahasiswa, kendalanya yaitu terkadang koneksi hilang saat PKL dilaksanakan. Lalu perangkat yang kurang mendukung karena terdapat kegiatan yang harus merekam proses PKL dan memerlukan device yang mendukung. Lalu kendala terhadap komunikasi antara peserta PKL dan pihak lembaga, karena beberapa waktu sempat tidak ada komunikasi. Dan selanjutnya yaitu belum terlalu mengenal lingkungan pekerjaan karena PKL sendiri dilaksanakan secara daring. Lalu adanya kesibukan yang berbeda satu sama lain. Lalu kendala untuk lembaga tempat PKL yaitu kesulitan untuk mengkomunikasikan perihal petunjuk pelaksanaan pelatihan. Dan selanjutnya ada hasil kegiatan kami selama melaksanakan PKL di Pusdiklat Perdagangan dan akan dijelaskan. Oke, berikutnya ada hasil kegiatan kami di Pusdiklat Perdagangan. Jadi selama kami di Pusdiklat Perdagangan diawali dengan pertemuan secara daring antara kami dengan pihak Pusdiklat Perdagangan. Kemudian kami memperkenalkan diri serta membicarakan kegiatan apa saja yang akan berkaitan saat PKL nanti. Nah, berikutnya kegiatannya yang pertama itu ada Latsarca PNS Kementerian Perdagangan golongan 2 dan 3, angkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada window shopping, ini termasuk ke dalam knowledge sharing. Kemudian ada coaching rancangan aktualisasi. Berikutnya ada kegiatan seminar aktualisasi CPNS golongan 2 dan 3, angkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada pemberian tugas membuat GBM modul pelatihan. Itu adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan selama di Pusdiklat Perdagangan. Kemudian ada koordinasi mandiri internal dari tim kami, yaitu ada menggabungkan hasil pengamatan seminar aktualisasi, kemudian ada mempelajari silabus pelatihan yang sudah ada. Saat itu Mbak Uci memberikan kami silabus dan juga modul serta contoh GBM yang sudah pernah dibuat. Kemudian kita berlima mempelajari isi GBM pelatihan yang ada. Nah, dan kemudian kita membuat GBM sesuai dengan format yang sudah ditentukan atau yang sudah diberikan oleh Mbak Uci selaku pamong kami. Kemudian next. Berikutnya ada uraian kerja yang kami lakukan. Berikut ada uraian kerjanya. Rata-rata kegiatan yang kami lakukan di Pusdiklat Perdagangan samaan, cuma mungkin ketika ada di Zoom kita terbagi ke dalam beberapa breakout room, dan jelas dan dalam menyusun GBM kita juga mengerjakan bagian kami masing-masing seperti menyusun kompetensi, menyusun materi, menyusun keterangan, menyusun indikator, menyusun bentuk evaluasi ke dalam
GBIM. Seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa produk yang kami hasilkan selama PKL di Pusdiklat Perdagangan. Yaitu yang pertama ada video pelaksanaan Latsar CPNS, video pelaksanaan coaching, video pelaksanaan seminar aktualisasi, laporan pengamatan seminar aktualisasi, dan yang terakhir ada GBIM Modul 4, fasilitasi substansi PBK, SRG, dan PLK tingkat pertama. Nah, ini berikut adalah produk yang kami hasilkan. Ada screenshot dari rekaman Zoom meeting, ada screenshot dari rekaman saat coaching, ada screenshot kita membuat pengamatan seminar aktualisasi, dan ada juga screenshot dari GBIM yang telah kami buat. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan PKL. Nah, di situ ada foto saat pertama kali bertemu dengan pihak Pusdiklat Perdagangan, kemudian ada screenshot dari pelaksanaan Latsar CPNS, kemudian ada beberapa screenshot juga saat seminar rancangan aktualisasi. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran selama kami melakukan PKL di Pusdiklat Perdagangan 4 bulan terakhir ini. Kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa kami menemukan banyak hal yang menjadi acuan kami dalam menerapkan ilmu teknologi pendidikan, yaitu kami dapat melihat secara langsung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perdagangan dalam melakukan pelatihan. Kami juga mengikuti secara langsung pelatihan dan menemukan banyak penerapan ilmu teknologi pendidikan di sana gitu, seperti kurikulum, metode ajar, media yang digunakan, dan evaluasinya. Menurut kami itu sangat merupakan hal yang terpenting dalam program studi kami, yang menerapkannya dan dapat menerapkannya secara langsung. Saran dari tim kami, selama melaksanakan PKL selama 4 bulan ini secara daring, setelah kami melaksanakan PKL di Pusdiklat Perdagangan, kami sebagai mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta ingin memberikan beberapa masukan untuk Pusdiklat. Yang pertama itu adanya koordinasi yang baik di awal pertemuan PKL untuk membahas kegiatan apa saja yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah membangun komunikasi yang baik antara dosen, pembimbing, mahasiswa, dan juga pamong. Selanjutnya adalah membimbing serta mengarahkan mahasiswa PKL untuk mengerjakan tugas serta dilibatkan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya adalah mahasiswa harus aktif dan responsif selama melaksanakan PKL berlangsung. Dan yang terakhir adalah semoga kedepannya PKL dapat dilaksanakan secara langsung di lembaga tanpa harus melalui daring. Terima kasih kepada Pak Robinson dan juga Mbak Luksi beserta pihak-pihak yang ikut membantu kami membimbing dalam melaksanakan PKL secara daring ini selama 4 bulan. Terima kasih Pak. Sekian dari presentasi dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ibu sekalian, mungkin tahun depan atau tahun depan yang 2 tahun yang akan datang, 2 eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Silakan apa? Terima kasih. Ya. Ya, ini ada tulisannya upgrading, nggak apa-apa nih, nggak masalah. Oke, jadi memang saran dari teman-teman yang saya berawal dari belakang dulu dari saran. Kalau misalnya kita pelaksanaan secara daring ya Pak, jadi memang banyak keterbatasannya. Banyak keterbatasannya karena mungkin kalau di flashback di awal permintaan untuk PKL ini diawali dari pertemanan Pak. Jadi awalnya dari pertemanan, saya dapat info dari Rati dapat info dari Diana benar. Diana bahwa ada teman-teman PKL dari teknologi pendidikan untuk di Pusdiklat gitu. Jadi baik kita terima karena memang kebetulan jadwal itu padat sekali. Mungkin dengan adanya teman-teman PKL sangat membantu karena memang sebetulnya pribadi saya butuh teman-teman TP Pak di Pusdiklat karena Pusdiklat itu belum jalan diklat secara idealnya
TP yang kita pelajari, Pak. Jadi, wah, waktu angin segar ini dapat teman-teman 5 gitu kan, bisa membantu. Tapi kondisinya memang karena sedang pembelajarannya semua secara daring, bahkan kerja pun dari rumah. Jadi kita mengadakan pertemuan pertama, tapi di situ teman-teman hanya 2 bulan, Pak. Saya pikir kalau 2 bulan apa yang bisa didapat gitu dari teman-teman hanya dengan 2 bulan. Sedangkan kalau rangkaian pelatihan sendiri mulai dari awal persiapan sampai selesai itu butuh waktu lebih dari 2 bulan kalau sampai tuntas gitu. Jadi wah, saya harus kasih apa ke teman-teman kalau misalnya hanya 2 bulan. Makanya tadi dibilang koordinasi penugasan yang kurang jelas di awal karena waktu yang disampaikan sama teman-teman hanya 2 bulan. Jadi saya pikir apa ya yang bisa dikerjakan sama teman-teman ini untuk membantu. Mungkin kalau teman-teman datang offline ke kantor akan jelas bisa dijelaskan gitu. Tapi kalau daring kan karena kami juga sedang sibuk pelatihan secara daring, harus daring lagi dengan teman-teman menjelaskan secara ini lebih ke tenaganya sih karena memang teman-teman juga tahu bahwa pelatihan yang kami laksanakan tuh sehari, Pak. Karena masih konsep awal itu hanya memindahkan pelatihan di kelas pindah ke ruang Zoom meeting, Pak. Jadi belum TP yang memanfaatkan media yang ini belum gitu. Jadi masih kita pelaksananya pun sangat-sangat terkuras energinya. Nah, jadi memang waktu itu ketika ada memungkinkan kegiatan yang dibantu oleh teman-teman teknisnya, kami buat grup WA yang langsung kita koordinasinya di grup WA. Minta tolong ya teman-teman untuk bergabung, join di Latsar, nih ada kegiatannya sekarang sedang coaching gitu. Di situ biar teman-teman belajar bagaimana memanfaatkan Zoom sebagai seorang co-host. Bahwa kalau co-host itu bisa seperti apa, kemudian mengamati proses coachingnya seperti apa. Nah, sampai proses seminar pemaparan sebenarnya pada saat seminar aktualisasi dan rancangan aktualisasi itu pasti dapat ilmu banyak, Pak. Karena ketika rancangan aktualisasi itu CPNS itu diminta untuk memaparkan apa yang akan mereka lakukan untuk pengembangan pelaksanaan tugasnya gitu. Nah, nanti di aktualisasinya sudah dilaksanakan dan bagaimana efeknya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masuk di saat kita minta untuk jadi pengamat itu sekaligus mempelajari prosedur kerja Kementerian Perdagangan dari berbagai unit karena peserta Latsar itu dari bermacam unit, Pak. Dan memang selama ada teman-teman peserta ini, mereka saya libatkan langsung di ruang pengamatan, bukan di waiting room. Jadi justru saya minta teman-teman yang pegawai justru di waiting room dan sebagian membackup teman-teman di ruang pengamatan. Jadi biasanya di ruang pengamatan tuh teman-teman dan ada satu staff dari kami untuk membackup gitu. Jadi memang saya libatkan gitu. Kebetulan di Latsar itu saya termasuk PIC, jadi saya bisa untuk memposisikan di mana teman-teman. Nah, memang keterbatasan device, kalau untuk Zoom ini, untuk jadi seorang co-host itu memang butuh device yang kuat, karena dia harus merecord, Pak. Jadi kami butuh record hasil rekaman bagaimana proses seminar rancangan itu, dan itu nanti di kolektif di Google Drive gitu. Jadi memang kami butuh itu. Nah, di pertengahan 2 bulan itu saya juga belum dapat kepastian nih, bisa nggak untuk diperpanjang, karena memang dari awal saya dan pimpinan sudah minta jangan 2 bulan deh, coba kalau 4 bulan sampai November. Karena kalau 4 bulan dari Juli, Agustus, September, Agustus ya, sorry ya. Agustus, September, Oktober, November itu pas gitu satu alur gitu. Dia bisa selesai Latsar pun sampai dengan selesai gitu. Tapi karena kepastiannya belum ada, jadi agak kepotong di tengah dan kita lama vakum, Pak, tidak berkoordinasi. Itu memang saya nunggu dari teman-teman nunggu dari saya juga mungkin. Tapi saya belum ada kepastian nih seperti apa. Nah, waktu itu ketika sekali Hani berkomunikasi, saya minta untuk coba deh buat teman-teman ini bantu bikin GBIM. Yang sebenarnya memang GBIM itu kita butuhkan untuk dasar penyusunan media modul waktu itu, Pak. Saya kirim ke teman-teman. Tapi agak lama tuh di teman-teman, Pak. Saya tunggu-tunggu, kok nggak dikirim-kirim balik gitu ya. Apa ini waktu PKL-nya sudah selesai, jadi teman-teman nggak melanjutkan atau gimana?
Jadi akhirnya saya buat juga Pak GBIM yang saya kirim ke teman-teman, saya buat sendiri gitu kan. Saya buat, terus nggak lama Hani mengirimkan ke saya, oh ya sudah, alhamdulillah bentuknya sih nggak terlalu berbeda jauh gitu. Dan memang nggak ada kabar lagi seperti apa akhir dari, jadi dari awal memang saya tidak tahu alurnya PKL ini seperti apa, tahapannya seperti apa, apakah untuk seminar ini aja saya baru tahu dari teman-teman ketika minggu lalu datang ke kantor Pak, bahwa ada seminar pemaparan seperti ini gitu. Nah terus saya bilang, ya kalau saya sih WFH, saya oke waktunya, tapi Pak Robin itu pasti jadwalnya sibuk, padat, monggo Pak Robin bisanya kapan, saya mengikuti karena memang saya WFH. Dan alhamdulillah untuk hari ini aja saya baru tahunya kemarin, bahwa hari ini alhamdulillahnya memang saya di rumah, jadi saya bisa. Jadi memang kalau dibilang optimal, teman-teman ini PKL di Pusdiklat belum optimalnya, ilmu TP-nya belum kepake optimal Pak. Buat saya pribadi itu belum terpakai optimal. Memang sayang sekali, padahal kita tuh lagi padat pekerjaan penyusunan kurikulum, kemudian ini tahun depan malah mau pembuatan media pembelajaran, terus mau mengevaluasi pelatihan yang sudah berjalan, monefnya tahun depan seperti apa, apakah sudah oke atau kita butuh media apa gitu. Tahun depan ini mulai kredit lagi. Makanya kalau misalnya ada teman-teman TP yang mau PKL lagi dengan kondisi yang sudah bisa offline ke kantor, akan lebih optimal saya rasa. Gitu. Tapi sejauh teman-teman membantu selama kegiatan Latsar secara daring, alhamdulillah responnya cepat Pak. Jadi memang bisa menangkap arahan dari saya bahwa ini yang diminta, bikin pengamatan, formnya kita kirim, mereka bikin, terus cepat. Ini koordinasinya sih pada saat pelaksanaan cepat. Jadi ketanggapannya terhadap teknologi sudah baiklah teman-teman. Seperti itu Pak. Kalau untuk paparan tadi karena mungkin nggak sempat explore Pusdiklat lebih banyak, jadi sayang ya ketika bahas tentang Pusdiklat hanya foto, mungkin itu fotonya juga dapetnya dari internet ya. Harusnya kemarin pas datang foto-foto tuh kelasnya Pusdiklat, auditoriumnya, terus fasilitas apa aja yang ada di Pusdiklat, manfaatin keliling Pusdiklat kemarin sehari itu kan pasti diizinin kok. Walaupun saya nggak bisa mendampingi karena saya pun sedang ada di kelas, saya jadi peserta pelatihan desain visual kemarin. Pasti teman-teman boleh untuk keliling bilang, tapi ternyata enggak. Harapan saya itu tadi isi tentang Pusdiklat perdagangannya tuh kalian explore lah Pusdiklat, foto-foto apa sih, fasilitas apa aja, tanya di Security, di ini pasti dijawab. Jadi jangan hanya logo Pusdiklat dan ini gitu. Sebenarnya sayang sekali. Seperti itu sih Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih ini Bu Si. Saya pertama mohon maaf ya. Saya ini sebetulnya pembimbing antara pembimbing dan tidak pembimbing gitu. Kalau membimbing saya kan harus ngayomi kamu sejak awal. Tapi sejak mulai PKL kita itu ketemu aja nggak pernah ya. Kita nggak pernah ketemu. Nah sehingga baru sekali ini saya melakukan bimbingan antara setengah ikhlas dan tidak ikhlas gitu. Nah, tidak ikhlasnya itu bagi diri saya, ngapain saya disebut pembimbing, dong saya aja nggak pernah ketemu sama mereka, komunikasi aja nggak pernah. Bukan kesalahan kamu, tapi ini mungkin kesalahan saya juga. Kenapa? Instruksinya itu dari prodi itu juga main dadakan gitu ya. Tadinya 2 bulan terus berubah, itu dadakan. Sementara kita daring. Dan yang kedua, kalau boleh menolak sejak awal, saya bilang saya nggak membimbing. Kenapa? Itu saya semester ini tuh SKS-nya tuh bebannya tuh banyak banget. Saya tuh mengampu di 3 S1, S2, S3 kurang lebih tuh sekitar 47 SKS. Saya bilang ini gimana mau membimbing yang ini, yang aja nggak. Nah,
Terus yang kedua, dengan daring ini nggak ada ininya, nggak ada yang namanya jam yang benernya itu nggak ada. Itu terus sampai tengah malam. Ini gimana ceritanya ini nih? Terus nggak ada hari libur, hari Sabtu juga dipakai, hari Minggu juga. Saya bilang ini kita itu nggak. Kenapa? Mungkin karena kita memang belum mendesain ya pelaksanaan ini secara daring, secara profesional. Karena ini kan dadakan ya, tiba-tiba masuk di tengah. Mudah-mudahan ke depan ini kita sudah bisa luring lah. Kalau luring, saya yakin kamu akan mendapat jauh lebih banyak dengan pendampingan yang on the job gitu ya. Itu bisa kalian bikin kurikulum, kamu terlibat segala macam. Nah, ini kan jauh ini agak susah, tapi ya nggak apa-apa lah, kita bisa memaklumin. Mudah-mudahan ini pembelajaran dan juga mempersiapkan kita dalam rangka ke depan ada kemungkinan juga diklat ini masuk ke era blended. Nah, ke era blended ya. Jadi sebetulnya sejak tahun 90 itu sudah kita terapkan. Ya mungkin nanti mulai diklat itu mulai melakukan analisis mana yang bisa diberikan secara daring, mana yang harus luring, sehingga nanti komposisi waktu pertemuan secara luring itu lebih tertuju kepada hal-hal yang sifatnya praktikum gitu ya. Misalnya modul, praktek pembuatan modulnya langsung di situ. Nah, tapi teori-teorinya itu sudah diberikan semua secara luring gitu ya. Nah, ini sebetulnya tahun 90 sudah kita terapkan. Nah, sekarang ini baru bisa dilakukan ya, ini juga karena musibah ya. Kalau nggak musibah juga kita pasti nggak akan daring gitu. Masih tetap aja dengan luring. Oke. Nah, banyak hal yang harus kita perbaiki ya. Misalnya tadi waktu presentasi ya. Ini karena orang TP. Kalau orang TP itu presentasi itu paparannya itu nggak seperti itu. Ya. Yo, masakan ini ditampilkan tulisan panjangnya itu, kalau gitu kamu itu nggak usah ngomong gitu loh. Pak, Bu, ini pendahuluan. Nah, kamu sambil nyanyi-nyanyi aja, kita bacakan. Nah, selesai apa? Lanjut. Nah, gitu. Tapi ini sedikit. Nanti ke depan kalau presentasi itu keywordnya aja. Kamu jelaskan, keren lah kan gitu kan. Mantap ngelihatnya kan gitu kan. Jadi itu. Nah, satu hal saya itu hanya menyorot ini. Dari PKL ini ada nggak yang bisa kamu angkat menjadi judul skripsi? Nah, ini coba, ayo harus bisa itu. Karena kita di dalam rangka yang namanya pembelajaran yang berbasis kompetensi, itu juga nanti skripsi kita itu berorientasi kepada pembentukan kompetensi-kompetensi tertentu. PKL sebelumnya banyak sekali yang sudah berangkat, skripsinya itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau yang ditemukan pada saat PKL. Kira-kira sudah punya belum? Nanti kalau belum punya, setelah walaupun ini sudah selesai, nanti kamu boleh konsultasi dengan saya bilang Mbak Lucy aja lah ya. Nah, ini bisa kira-kira apa? Nah, Firman kira-kira apa? Firman, selama kamu ada di diklat perdagangan, apa yang kamu bisa angkat menjadi judul skripsi? Sebenarnya udah kepikiran beberapa judul sih Pak, kan kebetulan Mbak Uci juga butuh kemarin tuh video tutorial ya Mbak. Nah, ya. Tadinya saya mau bikin kayak video tutorial gitu Pak, cuman masih ada beberapa pertimbangan sih Pak buat itu. Pengembangan video tutorial diklat perdagangan, topiknya apa, bla bla bla. Nah, bisa, nggak ada masalah. Nah, karena itu berangkat dari studi kasus kan. Nah itu. Terus Alkino apa kira-kira?
Pak, kemarin mungkin yang saya lihat yang pembuatan e-modul gitu Pak, buat peserta pelatihannya. Oke, e-modul. Iya, Bagus. Jadi pengembangan e-modul. Ini dalam rangka e-modul ini kan. Nah, nanti perlu dibahas lebih dalam itu nanti kamu diskusi dengan Mbak Lucy. Kenapa harus e-modul kan gitu kan? Sejauh mana kebutuhan e-modul ini bagi diklat perdagangan? Nah, ini iya. apakah hanya sekedar mau pemanfaatan teknologi atau memang ada hal-hal lain? Jadi latar belakangnya harus kuat tuh. Kalau Ilham apa Ilham? Iya, kalau saya itu sih karena melihat ini daring ya Pak, terus juga kayak misalnya mau ada blended learning, saya juga pengen e-modul tapi hyper content Pak. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar e-modul tapi hyper content dengan berbagai sumber yang bisa saya masukkan ke situ, entah ada video atau hypertext, hyper content, hypermedia gitu. Jadi saya ingin melakukan itu. Itu bagus, tapi kamu harus pertimbangkan kalau untuk skripsi itu terlalu berat. Jadi kalau kamu misalnya masuk ke hyper content juga ambil hanya beberapa medium aja. Apa misalnya hyper content yang berupa apa? Mengintegrasikan hyperlink. Kalau hyperlink mungkin lebih mudah ya mengintegrasikan sumber yang sudah ada kan. Oke, itu. Nah, kalau Ade? Saya sih kepikiran untuk membuat multimedia, Pak. Jadi multimedianya itu untuk medianya jadi semua bisa terintegrasi menjadi satu, Pak. Oke, bagus ya. Jadi mengintegrasikan multimedia di dalam. Kalau ini kamu kembangkan, saya kira diklat perdagangan senang gitu. Jadi yang namanya video suaranya juga wah keren-keren kalau dilihat. Wah, ya ini terus nanti kan yang dibilang nggak salah ada Mbak Lucy di dalam, percuma kan ada orang TP kan gitu kan. Iya. Nah, kalau Hani apa Hani? Kalau saya Pak, karena waktu itu juga sempat ada komunikasi sama Mbak Uci terkait kan ada pelatihan desain visual ya. Mungkin kita juga waktu itu sempat mau diarahin untuk membuat medianya seperti itu Pak. Namun kan karena ketidakjelasan waktu gitu kan, waktu PKL, karena kita sempat break gitu, jadi udah sempat selesai terus nyambung lagi. Jadi nggak terlaksana gitu pembuatannya. Jadi kita ditugasin untuk GBM. Nah, waktu itu kita mungkin ingin membuatkan media video untuk pelatihan desain visual ya Mbak ya. Yang ini mungkin kayak kita juga udah sempat berkomunikasi juga sama teman-teman yang lain gitu, bahwa mungkin media video bisa dimanfaatkan untuk pelatihan desain visual ini gitu. Video, kata Firman kan mungkin video tutorial atau video tutorialnya kayak series gitu loh Pak. Jadi ada tahapan-tahapannya, mungkin bisa dibuat seperti itu gitu kalau saran dari saya sih Pak. Oke. Yang namanya PKL itu kan bukan harus kamu selesai untuk tapi dari PKL ini kamu dapat ide itu yang harus kamu lanjutkan setelah PKL ini sehingga nanti komunikasi dengan perdagangan itu terus gitu kan. Nah, produk kamu satu saat produk kamu itu dihasilkan. Siapa tahu ke depannya ya Lucy ya. Dari produk yang kamu hasilkan, skripsi yang kamu kemudian perdagangan juga, kita butuh orang-orang ini. Terus ada rekrutmen, ya kamu dipanggil. Itu kan itu. PKL itu bagian dari promosi tentang kita. Siapa TP, apa TP, dan siapa saya. Kan gitu kan? Nah, jadi banyak dari PKL, kemudian anak-anak TP itu sudah di inden ya, sudah nanti kalau kamu udah selesai kemarin. Jadi banyak orang-orang TP yang bekerja di diklat itu sudah di inden itu sejak jadi PKL. Dari karya PKL-nya dihasilkan kemudian. Nah, tapi serius, jangan setengah-setengah. Nah, saya nanti akan minta tolong Mbak Lucy, terus itu untuk membimbing kamu. Kan kalau di kelas perdagangan sebetulnya kalau tidak lagi pandemi, deket banget itu ke rumah. Dari Gaplek kemarin itu cuma 15 menit kan gitu kan. Apa susahnya kan? Itu.
Sehingga terus saya dulu dengan Bu Basa, Bu Basa ya. Nah itu waktu banyak yang sudah kita berikan, sayang itu Rusli itu melarikan diri, itu yang saya nggak suka itu. Nah itu, nah, harusnya dia terus itu sampai di sana dulu baru melarikan dirinya nantilah kan gitu kan. Oh ini kok dia lapor Pak, saya ke pusat. Di sana siapa? Nah, ada teman-teman. Nah ini nggak bener nih Rusli ini. Ntar kalau udah pulang pendidikan saya jewer itu, bener itu. Belum selesai ya apa belum rampung. Pak, baru September kemarin Pak. Udah rampung. Baru mulai September kemarin. Iya. Apa daring juga atau enggak, dia ke Taiwan Pak. Udah ke Taiwan, jadi tidak ini ya. Oke, Taiwan bagus lah ya. Nah, jadi kalau kita kebetulan baru kerjasama sih Pak dengan Kemendak, baru 2 tahun ini tahun ketiga deh Pak. Jadi Rusli itu angkatan kedua. Terus yang di Kramat Raya itu apa? Bapepti Pak. Hah? Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ya. Saya pernah waktu itu diminta ke sana sharing ya. Tapi saya bilang, wah ini kok kayaknya mereka tidak urusan diklat, sebetulnya lebih banyak urusan kebijakan. Benar Pak. Ya. Iya, tapi mereka ngomong diklat. Saya bilang kalau bukannya diklat perdagangan yang ada di sana, yang di Ciputat. Oh iya Pak, ini ya, jadi memang kemarin itu terjadi memang banyak unit-unit teknis yang mau menyelenggarakan pelatihan. Nah sekarang di Ortakernya sudah dirapihkan bahwa yang berkaitan dengan pelatihan itu ranahnya Pusdiklat. Jadi kalau memang unit teknis mau melaksanakan pelatihan berkoordinasi dengan Pusdiklat. Nah kebetulan sekarang ini kan sudah mulai JF itu Pak. Nah Kemendak itu kan ada beberapa JF yang internal dari Kemendak. Nah kemudian dibuat kurikulumnya, kemudian standar kompetensinya. Nah itu makanya di tahun depan itu sangat-sangat padat jadwalnya Pusdiklat, karena dari JF itu akan ada pelatihan pembentukan Pak, selain pelatihan teknis yang terkait pengembangan dari JF itu. Jadi sekarang memang Pusdiklat itu murni untuk aparatur. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita masih ada non-aparatur Pak, seperti diklatin UKM, pedagang pasar gitu. Nah sekarang itu ditiadakan, jadi kita fokus pada aparatur perdagangan, baik di pusat maupun di daerah, jadi internal Kemendak atau di daerah. Nah untuk di daerah sekarang sudah mulai ada balai-balai kompetensi di Jogja, Makassar, Padang, Semarang. Nah nanti jadi sudah lebih terfokus Pak di area mana pelaksanaan diklatnya di Jogja, area zona-zonanya itu sudah lebih terbagi seperti itu. Jadi memang sekarang sudah di Pusdiklat dan memang beban kerja Pusdiklat load-nya naik, dan kita untuk TP sendiri Ratih sudah sedang jadi Waka ITPC Pak di Barcelona. Ratih. Jadi memang TP-nya di Pusdiklat tuh hanya tinggal 2 orang. Ratih angkatan tahun berapa itu? 2001 Pak. Berarti duluan kamu dong ya? Masuknya Kemendak duluan Ratih Pak. Ratih selesai 2001? Enggak, Ratih masuk TP 2001 Pak. Nah terus masuk Kemendak ya 2000? Masuk Kemendak 2009. Nah kamu? Saya 2014 Pak. Oh, Ratih. Kalau Ratih kayaknya saya tuh rada-rada inget ini orangnya nih. Ratih juga mahasiswa bimbingan skripsi Bapak, sama. Jadi Ratih. Saya sama Ratih sama. Di sini juga di Pondok Sari. Ya, di Sawangan, tapi sekarang sedang dinas jadi Waka ITPC di Barcelona Pak. Waduh, wah keren. 3 tahun. 3 tahun. Kemarin Agustus berangkat. Itu kalau pas ada gitu itu harus mencari kesempatan ngambil kuliah juga di sana, nggak usah ngomong ke ini
Nah itu, iya pulang tugas dapat gelar juga kan gitu. Iya. Nah, Gitu. Jadi memang TP itu sekarang di Pusdiklat tuh hanya tinggal 2, Pak. Yang satu dari UNES. dari UNES. Ya, jadi hanya tinggal saya dan dari UNES. Kemudian ada beberapa yang MP, Pak. MP. Jadi kayak kemarin Mas Toto, Mas Roni itu MP gitu. Jadi makanya kalau saya Marafi sih lebih ke sayang ya gitu. Ini tuh ranahnya TP gitu. Saya dari Kita dulu yang sudah ngomong itu. Tapi ya iya, Pak. waktu itu saya juga sudah bisik-bisik juga itu ke Bu Basa ya, ke Pak ini. Sudah oke bilangnya tuh kan. Nah, tapi ya tadi orang TP ini ya rada susah kalau disuruh ke perdagangan tuh. Nah ini kan sudah kenal lebih jauh mengenai diklat perdagangan. Cobalah. Nah, apalagi Firman, rumahnya kan dekat itu. Jadi kemana kantor jalan kaki kan? Iya. Nggak jalan kaki juga Pak, tapi lumayan dekat sih Pak kalau naik. Ya. Oke Ya, ya, jadi kemarin itu memang saya sempat ngobrol sama Hani itu Pak. Jadi memang di Pusdiklat itu kebutuhan seluruh pegawai Kemendak itu terkait desain visual dan infografis Pak. Infografis karena kita harus menampilkan, sekarang kan sudah lebih harus aktif. Nah itu pelatihan itu di tahun ini kemarin dalam 6 bulan itu sudah ada 4 seri, jadi sampai angkatan keempat. Nah ketika angkatan kedua itu saya info ke Hani, berani nggak nih teman-teman kita buat micro learning untuk DV ini gitu. Jadi angkatan-angkatan selanjutnya tidak perlu full pembelajaran di Zoom gitu, cukup pakai micro learning yang kita buat itu. Nah tapi ya itu tadi Pak, keterbatasan 2 bulan jadi 4 bulan yang nggak jelas itu, dan nggak ada info lagi juga dari teman-teman. Kita juga pelatihannya lagi sangat-sangat ini, akhirnya berjalanlah 4 angkatan itu memang akhirnya ya tanpa media ya, seperti memindahkan kelas ke Zoom saja, padahal itu sangat potensi teman-teman menambah ilmu ketepean dari situ gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya, jangan ini PKL itu walaupun kamu PKL penuh itu juga belum tentu rampung gitu ya. Tapi lanjutkan setelah PKL ini. Itulah bisa kan nanti kan kalau skripsimu berhubungan dengan itu kan itu kalau misalnya kamu butuh informasi macam-macam sumbernya sudah ada dekat kan gitu kan. Jadi nanti keluarannya itu kamu serahkan ke Departemen Perdagangan. Siapa tahu Departemen Perdagangan melihat, ini yang kami butuhkan ini kayak Hani ini. Udah. Nah, jadi yang paling susah ya sekarang ini teman-teman kemarin itu kan kita kolegial se-Indonesia ya. Nah, kolegial se-Indonesia itu mereka itu masih mempertanyakan luaran dari TP ini nanti kerjanya di mana. Karena kalau kita lihat TP-TP di daerah itu paling kembali ke guru yang mereka incar. Makanya kita lagi berupaya juga sekarang yang namanya TIK itu akan dikembalikan menjadi mata pelajaran. Nah, kalau itu mata pelajaran berarti kan harus ada gurunya. Nah, kalau ada gurunya yang berhubungan TIK yang berhubungan dengan pembelajaran itu orang-orang TP. Jadi salah satu inceran dari TP-TP di daerah itu adalah ya mereka itu berharap bisa kembali ke sekolah paling tidak jadi guru TIK. Nah, saya bilang kalau di UNJ sebetulnya tidak. Karena di UNJ itu yang namanya luarannya itu mereka itu banyak tempat kerja yang mereka bisa lakukan. Saya bilang salah satu misalnya Diklat. Diklat itu membutuhkan banyak. Misalnya mulai dari pengembangan kurikulum, pengembangan media, bahan ajar, apalagi segala macam itu dibutuhkan oleh Diklat. Sehingga kalau luaran TP-nya UNJ itu tidak pernah mempersoalkan nanti lulus kami kemana. Nah, dan itu sudah terjadi. Pada umumnya anak-anak TP itu sudah mulai menampilkan siapa saya itu pada saat mereka PKL. Rata-rata setelah selesai kembali ke tempat dia PKL dulu.
Nah, ini banyak sekali anak PP yang kembali ke tempat PKL-nya. Ya tadi udah diijon ya, udah di nanti kalau kamu selesai ke sini ya, selesai. Nah, ini itu juga yang harus kamu lakukan dengan perdagangan. Kalau kamu ingin cepat diserap di dunia kerja. Tapi kalau kamu mau melanjut pun nggak salahnya. Seperti Mbak Lucy, seperti ada namanya si Raffi ya, siapa? Itu mereka itu ya setelah kerja dikuliahkan kan gitu kan. Nah, enak lagi kan. Kalau kamu kuliah sendiri, bayar sendiri. Kalau ini enggak, ya dapat beasiswa lagi ya. Nah, itu. Ya, begitu ya. Semangat ya. Jadi jangan dianggap PKL ini berarti tugas kamu itu udah selesai, belum. Nah, urusan dengan penilaian dan lain sebagainya mungkin dianggap selesai. Tapi urusan dengan saya belum selesai. Dengan Mbak Lucy mungkin sudah. Urusan dengan saya, nanti kamu tulis 1 halaman aja, nggak usah banyak ya. Judul, rancangan judul skripsi dan sedikit gambaran tentang judul yang kamu pilih ya. Itu kan batas input nilai kan 7 Januari. Nah, jadi saya nunggu aja sebelum 7 Januari kan gitu ya. Pokoknya sampai 7 Januari kalau belum masuk, nilainya saya kurangin itu aja. Sekarang saya bilang nilai kamu rata-rata A. Tapi kalau sampai 7 Januari yang saya minta itu belum ada, saya kurangin. Gitu. Ya, Mbak Lucy ya. Oke, saya kurangin ya. Tidak A lagi, mungkin jadi amin kan gitu. Ini ya. Nah, tapi kalau kamu masukkan A. Gimana Firman? Setuju? Setuju. Alkino setuju? Ya Pak. Nah, Ilham setuju? Maaf mau bertanya, ini untuk penulisan ini tentang skripsi yang udah kami buat, apa yang untuk Pusdiklat gitu Pak? Apa yang berhubungan tadi dengan Pusdiklat? Ya dengan ya artinya kamu mengembangkan skripsi dari apa yang kamu peroleh selama kamu ikut PKL di Pusdiklat. Nah, jadi jangan lagi kamu PKL-nya di Pusdiklat terus kamu nanti bikin skripsinya mengenai lontong sayur gitu yang nggak ada hubungannya kan gitu. Nah ini jangan. Jadi kita mau melihat skripsi itu ada rasionalisasinya. Kenapa dari di mana kamu PKL kan gitu kan? Seperti itu nanti pengembangan kompetensi diri itu juga gitu. Nah itu, ya gimana Ilham? Siap? Ya Pak, Pak. Ya, siap. Udah keren tadi idenya kok, Adek. Siap? Ya Pak. Jangan sedih Dek. Hah? Siap? Ya. Siap ya. Hani ya, idemu yang tadi belum terlaksana, lanjutkan ya. Walaupun PKL sudah selesai. Tuh. Oke? Saya kira itu aja lah ya. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau diinikan? Nggak usah banyak-banyak dah. Iya. Mungkin itu aja kali ya Pak ya, Mbak Uci gitu. Tadi juga udah dapat masukan, dapat saran mungkin buat kami buat pelaksanaan PKL ke depannya. Semoga lebih baik lagi. Dan juga dari kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Uci yang udah membimbing kami selama di PKL. Senang kenalan sama Mbak Uci. Akhirnya juga baru tahu Mbak Uci alumni TP karena dari pertemuan kita di awal itu ya Mbak ya. Itu di situ juga dikasih tahu. Terus Pak Robinson juga terima kasih sudah membimbing kami gitu. Terus terima kasih sudah ingin tetap hadir di seminar kami hari ini gitu. Semoga kami teman-teman tim 2 bisa mendapatkan banyak pelajaran dan semoga bisa lebih mengasah lagi lah ilmu ke-TP-annya ke depannya gitu dan menyadari bahwa TP itu sangat penting di dunia
kerja seperti itu. Dan mungkin itu saja dari kami. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan lagi? Silakan, ada tambahan? Sebenarnya Iksan atau Ilham, Firman, Alkino ingin sudah ya? Ya mungkin itu saja kali ya Pak, Mbak Uci. Mungkin kedepannya nanti untuk form penilaian gimana ya Pak, Mbak Uci? Kan melalui Google Drive kan, nanti tanda tangannya aja. Besok kan kamu bilang mau kemarin tanda tangan. Iya. Mana teman-teman? Saya tunggu di kantor ya. Iya. Tuh, saya tunggu ya? di kantor. Tunggu Mbak Lucy di kantor, oke ya. Kita berangkat bareng dari kantor, dari Pusdiklat. Oke lah, ya, saya tunggu. Oke. Oke gitu. Oke. Mbak Lucy, Oke, terima kasih banyak Pak Robin. Buat atas ilmunya. Alah, Bu Basa ya. Nah, tanya iya, Pak. masih ingat nggak dengan Pak Robinson? Ingat deh tuh, iya. Sama-sama Batak tuh nggak inget bilang begitu, iya. Tapi kampusnya sudah nggak Batak, Pak. Siapa sekarang? Sekarang Bu Chandrini. Bu Chandrini ya. Baru Juni kemarin, Pak. Baru Juni ya. Iya, dulu saya bilang sama saya di sini kumpulan orang Batak nih, saya bilang begitu. Iya, Bu Julianya sudah pensiun, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf. Insya Allah besok biar Hani berkabar, Pak. Saya tunggu. Iya. Mungkin sebelum live ini kali ya Pak, bisa foto bersama dulu. Silakan. Ayo, siapa yang ini? Ya silakan, Iksan dihitung aja San. Siap. 1, 2. Apa? 3. Oke, sudah. Iksan nggak tamat SD, ngitung aja nggak sampai 1, 2. Belum, Pak. Nggak sampai 3, Pak. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Oh iya. 3, 2, 1, cek. Nah, kalau 1, 2, 3 bisa 4, 5, 6, 7 terus. Gitu. Dulu kuliah fotografinya nggak sama Pak Robin berarti. Sekali lagi. 3, 2, 1. Lama. Oke, sudah. Oke, sip ya. Iya, siap. Terima kasih Mbak Uci, Pak Robin. Terima kasih banyak. Kita hubungin lagi ya Mbak Uci, Pak Robin. Terima kasih Mbak Uci, Pak Robin. Terima kasih banyak. Makasih juga teman-teman.